Polisi Kristen bertanya kepada Gurunda Zuma, kenapa selalu agama Kristen yang diperdebatkan oleh kanal ini? Selamat sore Bang Zuma. Sore saudara. Jadi Silakan. saya umat Kristen yang kurang begitu mengerti soal Alkitab ya. Saya datang kemari juga karena saya penasaran begitu dengan pernyataan dari Bang Zuma. Tadi Bang Zuma mengatakan soal naiknya Yesus Kristus itu sebagai manusia ke surga, benar? Iya, dia naik ke langit sebagai manusia, tidak pernah berubah, Bang. Oke, maaf ya Bang Zuma, saya belum begitu mengerti soal agama yang saya anut, tapi saya mempercayai bahwasanya Allah Bapa itu yang mengutus Yesus Kristus ke bumi untuk menebus dosa manusia. Itu yang saya percayai. Bagaimana caranya Yesus itu sebagai manusia naik ke surga menurut agama yang Bang Zuma percayai gitu? Jadi ketika berbicara mengenai hal yang di luar nalar kita, di luar kebiasaan kita, maka kita harus melibatkan kuasa Tuhan. Tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena tidak masuk akal. Tetapi Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Ketika Allah menghendaki kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, maka itulah yang terjadi. Tidak ada kemudian hal yang tidak bisa ketika Allah menghendaki itu terjadi. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah mengangkat Nabi Isa. Diangkat ke langit Nabi Isa itu. Lalu kemudian Anda mengatakan bagaimana itu bisa terjadi? Allah yang menghendaki, bukan Nabi Isanya yang mau terangkat. Kalau Nabi Isa yang mau naik ke langit itu mustahil, karena Nabi Isa manusia. Tetapi karena pencipta langit dan bumi, sang pengutus menginginkan dia terangkat ke langit, maka itulah yang terjadi. Coba sedikit Anda melihat di dalam kitabnya Yahudi, di kitab Mazmur, data nomor 16-nya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini cerita ketika kemudian ada sosok hambanya yang ingin dibunuh kemudian lalu diangkat oleh Allah ke langit. Artinya yang diterangkan oleh Al-Quran Nabi Isa diangkat ke langit itu betul adanya berdasarkan Bible dalam pemahaman Kristen. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa dan tidak dibunuh oleh mereka, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Nah, itu ada buktinya, Bang. Di dalam Mazmur 91, di dalam Lukas 4, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Seperti itu. Silakan. Apa Bang Zuma dengan ilmu Al-Qur'annya bisa menjelaskan bagaimana naiknya Isa Al-Masih ke surga? Dia seperti apa gitu? Terima kasih. Ya, jadi kalau di Islam itu, Bang, di Islam itu kan Al-Qur'annya bukan seperti cerita film. Allah hanya membantah tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh. Allah mengatakan tidak. Dia tidak dibunuh, melainkan Allah mengangkatnya ke langit. Nah, terkait dengan cerita-cerita bahwa dia diangkat ke langit, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwa naiknya ke langit itu seperti apa dan seterusnya, itu tidak ada diceritakan dalam Al-Quran. Yang pasti Al-Quran datang membantah tuduhan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh. Itu, Bang. Harusnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu dipertanyakan kemudian kepada pihak Kristen. Kenapa bertaburan dalil di dalam Bible yang menceritakan Yesus terangkat ke langit, langit terbelah, lalu kemudian dia terangkat ke langit, lalu orang-orang banyak melihat Yesus duduk di samping kanan Tuhan Bapa. Nah, Kristen lah yang perlu menjawab itu. Bagaimana seorang Kristen bisa melihat langit terbelah, lalu kemudian dia melihat Tuhan duduk berdampingan di atas? Sedangkan bukankah langit ini tidak bisa kemudian
dilihat apa yang di atas sejauh kilometer. Sedangkan di Bible mereka melihat langit terbelah dan mereka melihat Yesus duduk di samping kanan Bapa. Gimana ceritanya itu, Bang? Kok bisa orang kan katanya Tuhan tidak bisa dilihat, tapi kok mereka melihat Yesus duduk di samping kanan? Kalau Yesus duduk di samping kanan berarti Bapa, Tuhan Bapa di sebelah kiri. Kok orang Kristen bisa melihat itu? Contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul 1:9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit, ke surga, akan datang dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu Yesus diberitakan duduk di samping kanan Bapa. Bagaimana itu bisa dijelaskan itu, Bang? Kok ada Tuhan bisa duduk berdampingan, kemudian kok Bapa bisa dilihat di sebelah kiri? Kalau di Nabi dekat Islam kan cuman mematahkan tuduhan bahwa Nabi Isa itu dibunuh. Enggak, kamu tidak membunuh nabiku, melainkan aku mengangkatnya ke langit. Yang saya dengar gitu di doa yang saya percaya kayak gitu kan, dulu di sebelah kanan Bapa di sorga itu menurut kami seperti yang di Al-Quran mungkin mengertikan. Jadi bahasa manusia menuju Tuhan menurut saya itu diartikan bagaimana dengan yang baiknya, begitu mungkin menurut saya, Bang. Jadi mohon maaf Bang Juma, saya bukan ada ilmunya, saya masih mau belajar gitu Bang. Mohon kasih penjelasannya yang lebih bisa dimengerti dengan akal sehat saya. Tapi gitu, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu terangkat? Saya percaya dengan pernyataan yang di Kristen. Karena begini Bang Juma, setiap yang mati akan naik pada akhirnya ke surga. Menurut Tapi saya, Yesus katanya nggak naik. Bener. Nggak mati katanya, Bang. Yesus nggak mati. Dia itu menjelma sebagai roh. Menjelma sebagai roh dari, bagi saya ya, bagi menurut agama saya itu juru selamat. Dialah yang menyelamatkan umat manusia yang telah jauh di dalam dosa gitu. Nih, juru selamat ini maksudnya dalam tataran apa? Kalau orang tua kita itu kan juru selamat kita juga. Maksudnya juru selamat bagi Anda Yesus ini, juru selamat itu maksudnya pencipta langit dan bumi kah? Atau apa? Atau dia hanya manusia utusan Tuhan? Gini Bang Juma, yang saya tahu Allah Bapa yang ada di sorga sana, yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa, dia itu mengutus anaknya anaknya yang tunggal lahir menjadi manusia melalui perawan Maria. Intinya Yesus ini cuma ciptaan atau pencipta? Yesus ini? Saya tidak mengerti pengertian maksud Bang Juma ini. Yang Tuhan itu kan cuma satu. Tuhan itu satu atau ada banyak Tuhan menurut saudara saya ini? Oh, menurut saya Bang Juma, Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu yang kita percayai. Kalau yang mana yang satu itu, Yesus atau Bapa? Menurut saya Tuhan itu Bapa di sorga. Berarti bukan Yesus ya? Yesus itu kita mempercayai dia, bahwa melalui dialah kita sampai ke sorga. Maaf, saya ini ibaratnya domba yang tidak mempunyai domba itu cuma Bani Israel, Bang. Kita bukan domba. Kalau ada orang di luar Israel ngaku domba, itu serigala nyamar. Oke Bang Juma, saya yang merasa saya seperti domba yang tidak punya gembala. Maaf Bang Juma, saya ini merasa diri saya saat ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala, yang tidak mempunyai kuat. Baik. Yesus itu gembala untuk siapa? Gembala menurut Yesus, umatnya. Ya, siapa umatnya Bang? Umatnya itu adalah orang yang percaya akan Tuhan Allah Bapa di sorga. Bahwasanya semuanya orang. Bagi yang percaya dengan Allah Bapa di sorga. Ingat gak cerita ketika ada seorang ibu yang percaya kepada Yesus tapi dia cuma dianggap sebagai anjing? Oh, saya belum sampai situ Bang. Nah,
Itu ceritanya di Matius 15 tuh. Ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus, percaya sepercayanya kepada Yesus, apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan non-Yahudi tersebut? Betul, Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Berarti Yesus mengiyakan bahwa di luar Yahudi yang ngaku-ngaku percaya. Matius 15 nomor 22, 23, 24, 25. Matius 15 ayat 24, 22, 23, 24, 25. Ya. Di situ ada seorang perempuan yang datang kemudian kepada beliau. Ketika dia menyingkir di Tiros, di Sidon, ada perempuan Kanaan datang kemudian dia katakan gini, kasihanilah aku, wahai Tuan, anak Daud, karena anakku perempuan ini kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab wanita tersebut. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sehingga Yesus ketika diperintah oleh muridnya, Yesus suruh dia pergi perempuan ini. Jawab Yesus kemudian kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu adalah orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan mohon maaf, saudara Gigi Bani Israel enggak? Apa Bani Israel? Hah? Dari suku mana abang ini? Saya suku Karo. Wah, tingginya. Sorry. Hus, jangan tertawa. Hus. Suku Israel itu hanya 12 suku, Bang. Nggak ada suku Karo dari anak Yakub. Sedangkan Yesus diutus hanya kepada ke-12 suku tersebut. Saya bertanya, apakah Anda umat Israel? Anda mengatakan iya. Hah? Saya umat Israel. Yang disebut umat Israel itu Bani Yakub, keturunan Yakub. Israel itu anak Yakub, anak Nabi Yakub. Anda orang Karo. Bagaimana ceritanya itu, Bang? Yesusnya mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Oke. Saya masih belum paham, tapi saya masih mau belajar. Saya mencari tahu lagi gitu, Bang. Anda tahu nggak, saudara? Maaf. Bahwa Yesus mengusir orang-orang yang di luar Israel nanti di akhir zaman. Saya belum pernah dengar, Bang. Tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Aku Yesus pada saat itu akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan tepuk tangan. Diam. Diam. Oke. Jadi Yesusnya mengusir, Bang. Orang-orang di luar Yahudi diusir sama Yesus, termasuk Anda. Itu dalil di dalam kitab Anda tuh, di Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat pakai nama Yesus Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus Kristen. Yang bermujizat pakai nama Yesus Kristen. Kristen diusir oleh Yesus, Bang. Perih itu, perih itu, Bang. Tapi mau kayak mana lagi? Harus ada pengikut Yesus sang penyesat. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Masya Allah. Bunda Mila tidak kapok-kapok juga ternyata. Jadi gitu. Makasih, Bun. Barakallahu fik. Menurut Abang, ya, gimana? Jadi menurut Abang Yesus Kristus itu menyesatkan bagi umatnya. Yesus Kristus yang datang kepada Kristen itu bukan anak Maria, Bang. Bukan utusan Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Itu Yesus yang berbeda. Itu Yesus palsu itu. Yang kalian sembah itu yang Bang, palsu itu. Bang, ya. Gini, Bang. Ya. Ada nggak dalilnya menurut Abang di Al-Quran itu bahwasanya Yesus itu ada yang palsu? Yes. Al-Quran surah An-Nisa.
yang mereka salibkan itu adalah orang yang diserupakan oleh Nabi, oleh Tuhan, oleh Allah terhadap Nabi Isa alaihissalam. Maka yang disalibkan, yang dikuburkan, yang digantung, yang keluar dari kubur itu bukan Nabi Isa, tetapi sosok lain. Nah, Yesus yang asli juga mengatakan kepada Bani Israel, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Maksud Yesus, setelah aku akan muncul Yesus Kristus yang palsu, tugasnya menyesatkan, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan tepuk tangan, sabar. Nah sekarang, siapa di dunia ini yang mengaku pengikut Kristus? Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus, Kristus palsu yang datang setelahnya, yang menyesatkan manusia dan banyak menyesatkan banyak orang dan akan menyesatkan banyak orang. Di mana tertulis bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Jadi kalau hari ini Kristen mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan kami, ya wajar, memang pantas. Karena memang ada penyesat yang ngaku Yesus Kristus. Kalau hari ini kalian mengatakan kalian benar, kalian tidak salah, ya memang namanya juga orang yang sudah tersesat. Orang kalau tersesat di jalan bang, selalu merasa dirinya benar. Kalau dia sudah sadar bahwa jalan saya ini tidak benar, maka dia akan keluar untuk mencari jalan yang lain. Selama dia mengatakan, oh ini jalannya kok udah benar, kok ini nggak ada kok yang salah, ini pohon ini sudah benar, tanda-tanda jalan ini lorongnya, ini sudah jalan ini, ada sungai ini sudah benar ini jalannya. Itu orang tersesat itu, yang sombong. Sudah jelas-jelas dia sudah tahu ini adalah bukan jalan, tapi dia masih sombong, angkuh. Itu tanda-tanda orang yang mati dalam kesesatan. Yesus berkata kepada Bani Israel, waspada, ketika ditanya oleh Bani Israel di dalam Matius 24, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, kata Yesus, 1, seperti kilat yang bersinar menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti kedatangan Yesus nanti itu seibarat matahari yang bersinar dari timur sampai ke barat. 2, matahari menjadi gelap. 3, bulan tidak bercahaya. 4, bintang-bintang di langit akan jatuh. 5, kuasa-kuasa langit berguncang. 6, aku Yesus akan terlihat nampak di langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu 6 tanda kedatangan Yesus menurut Yesus. Sedangkan Yesus palsu ketika datang kepada Paulus, ketika datang kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos, ketika datang kemudian kepada Kristen-Kristen yang mengaku aku tadi malam bertemu Yesus, aku mimpi bertemu Yesus, itu tidak disertai oleh tanda-tanda. Matahari tidak bercahaya, menjadi gelap, bulan kemudian tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, Yesus terlihat oleh seluruh manusia di langit. Tanda-tanda itu tidak ada. Berarti kata Yesus, jika apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Sorry kawan, sorry, saya sudah latah ini. Jadi begitu saudara, Yesus yang mengatakan itu. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen, karena orang Yahudi adalah keturunan dari ke-11 murid Yesus yang menerima nasihat. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus ya, sebab kedatanganku nanti itu ditandai dengan tanda-tanda ini. 1, seperti sinar bercahaya dari timur sampai ke barat. 2, matahari menjadi gelap. 3, bulan tidak bercahaya. 4, bintang-bintang jatuh dari langit. 5, kuasa-kuasa langit akan berguncang. 6, aku akan datang terlihat di langit dan dilihat oleh seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tetapi Yesus palsu, sang penyesat. Jangan tepuk tangan. Silakan, begitu kawan. Saya sesuai dengan data ya, saya tidak asumsi. Silakan Anda lihat di Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26, 27, nomor 30. Silakan Anda baca, lengkap di situ. Tanda kedatangan Yesus adalah sesuai dengan Al-Quran.
Al-Quran mengatakan tanda kedatangan Yesus, Nabi Isa alaihissalam, jelas. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hada siratum mustaqim. Dan sungguh Isa ketika datang benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Itu betul. Sesuai dengan pengakuan Yesus. Tanda-tanda kedatanganku adalah tanda adanya kiamat. Matius 24, nomor 27, nomor 30. Al-Quran tidak salah. Nah, sedangkan yang datang mengajarkan Kristen, menjadikan orang Romawi, orang Yunani, orang Belanda, orang Barat menjadi Kristen, tanda-tanda itu tidak ada di situ. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus berubah menjadi bukan manusia? Nah, sedangkan kawan, ketika Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus, itu sama dengan dia mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia kepada Paulus. Sedangkan di dalam kitab 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Jadi Paulus ditanya nih, Paulus sini, kamu duduk. Suma duduk situ, sampingnya Paulus. Nah, kalian berdua mau kutanya. Paulus, ya paman, kamu pernah tahu tentang Yesus? Tahu. Dia pernah datang kepadamu? Pernah. Datangnya Yesus kepadamu itu sebagai manusia atau bukan? Bukan. Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Itu kata Paulus. Oke. Sekarang Bang Suma ditanya. Bang Suma, iya paman. Kamu pernah dengar Yesus? Pernah dengar. Yesus pernah datang nggak kepadamu? Enggak. Yakin Yesus tidak pernah datang kepadamu? Enggak. Kalau Yesus datang kepadaku, kiamat sudah terjadi paman. Karena Yesus mengatakan ketika aku datang, tanda-tanda ini akan menyertai. Apa itu? Bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Apalagi matahari tidak lagi bercahaya tapi gelap, bulan tidak lagi bercahaya. Kiamat. Enggak, saya enggak ada Yesus datang kepada saya. Walaupun yang Bang Juma maksud kalau dia datang melalui mimpi itu termasuk akhir zaman. Iya, kan Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku. Kalau aku yang datang, tandanya adalah bla 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 bla. Jadi kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab akan muncul Kristus palsu, nabi palsu untuk melakukan banyak mujizat dan menyesatkan banyak orang dan bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Coba Anda buka Matius 24 nomor 23 dan 24. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus yang palsu itu? Ya Kristen. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sekarang permasalahannya adalah, adakah tanda-tanda itu sudah terjadi? Tidak ada. Berarti Yesus yang datang kepada Kristen atau yang datang kepada para murtadin itu seluruhnya berdasarkan Yesus asli, semuanya adalah Yesus palsu. Kata siapa? Kata Yesus dong, bukan kata Bang Suma. Dalilnya mana? Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Lalu kapan Yesus itu datang? Baca Matius 24, nomor 27 dan nomor 30. Tanda-tanda kedatanganku adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah tanda-tanda itu ada pada Paulus? Nehi, tidak ada. Entek, ndek nara. Artinya yang datang kepada Paulus itulah penyesat. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, tergenapi tidak di agama Anda? Tergenapi. Matius berapa? Yesus berkata, Matius 24, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Apakah tanda-tanda itu sudah ada menurut Yesus? Kan ditanya tuh sama orang-orang muridnya. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Wah, Yesus jelaskan. Tanda kedatanganku adalah matahari tidak lagi bersinar. Matahari menjadi gelap. Bulan tak bersinar.
Itu tanda kedatangan Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Loh, banyak kok yang mengaku kedatangan Yesus. Ada yang murtad nih. Pada saat aku umroh ya, aku melihat ada Yesus duduk di atas Ka'bah. Pada saat aku tahajud ya, ada seberkas cahaya datang kepadaku dengan memakai surban, rambutnya gondrong, wajahnya bercahaya dan berkata, akulah adalah Yesus. Pada saat aku lagi sujud, berdoa kepada Allah, tiba-tiba aku mendengarkan suara dan aku berpaling. Aku lihat ada cahaya dan di situ tertulis Kristus. Makanya aku murtad. Nonsen itu semua. Yesus berkata, waspada ketika ada sosok yang datang kepadamu mengaku Yesus Kristus. Itu bukan aku. Jangan kau percaya. Jangan dari Al-Quran, dari Bible aja itu udah patah itu. Kalau di Al-Quran Nabi Isa sudah terangkat, tak ada lagi Nabi Isa nggak ada. Nabi Isa datang nanti ketika mau kiamat. Jadi Yesus nanti datang ketika mau kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang di pastor, yang datang di gereja, itu bukan Yesus anak Maria. Itu penyesat. Mana orang yang disesatkan yang banyak itu kata Yesus anak Maria? Nah, siapa pengikut Kristen? Pengikut Kristus di sini? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Berarti orang banyak yang disesatkan oleh Kristen, oleh Kristus palsu adalah pengikut Kristus. Siapa mereka itu? Ya mohon maaf, Kristen. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang sesat, orang banyak yang sesat pengikut Kristus? Ada nggak selain Kristen pengikut Kristus? Nggak ada, cuman Kristen aja. Makanya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, ada sosok yang keluar dari goa kuburan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Siapa yang menginginkan kemudian disembah, diibadahi selain daripada Tuhan? Siapa yang selalu ingin menyamai Tuhan? Bukankah itu iblis? Dan dia berkata di data Matius 28 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Bukankah iblis ketika mencoba Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6, Yesus, ya iblis, sembahlah aku sus. Kalau kau menyembahku sus, aku memberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebab akulah penguasa dunia ini. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Itu kata iblis. Tapi dia tidak berhasil mencobai Yesus anak Maria, nggak berhasil. Maka iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada kala manakah, pada saat manakah kemudian waktu tepat itu? Pada saat Yesus Isa alaihissalam sudah tak ada di bumi, maka leluasa sang Yesus palsu, leluasa sang iblis mengaku Yesus. Karena sudah tak ada nabi-nabi. Tidak ada nabi di saat itu. Tidak ada rasul lagi saat itu. Tidak ada nabi. Yesus adalah nabi terakhir untuk Bani Israel. Ketika dia diangkat ke langit, tak ada nabi pegangan sebagai pegangan akidah umat manusia. Maka iblis kemudian leluasa. Mau ngaku Musa juga boleh, mengaku sebagai Elia juga boleh, mengaku Yesus Kristus juga boleh. Iblis mau menyamar seperti apapun boleh. Apesnya yang percaya bahwa itu adalah Yesus Kristus orang Roma, Yunani. Maka didirikanlah kemudian kekaisaran Romawi. Agama pertama kerajaan mereka yang resmi adalah Katolik. Katolik ini nanti pecah karena diprotes sama orang-orang yang ada di dalam Katolik itu sendiri, yang memprotesnya kemudian membentuk sekte baru bernama Protestan. Dari sana pecah lagi nanti. Wah, ini nggak benar ya, pecah lagi menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi ini, banyak sekali. Yang mana pada intinya semua adalah pengikut Yesus yang dilandaskan kepada perintah pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka terpecah-pecahlah anak keturunan Adam. Ada yang menyembah Yesus Kristus, ada yang menyembah kepada Tuhannya Yesus Kristus. Kamu dibilang jangan tepuk tangan dulu, nanti aja. Pas sudah mati labnya baru tepuk tangan. Ya lanjut bang, silakan. Tanda apa yang apa tanda kedatanganmu wahai Yesus? Nah itu kuncinya itu di situ. Itu kuncinya bang.
Kalau pakai Al-Quran kasihan nanti. Bible aja pakai. Toh Bible itu adalah. Terus gini bang. Terus gini. Nah, silakan. Jadi kita umat manusia ini kan yang bernapas di dunia ini kan manusia itu kan. Iya. Jadi kita ini kan keturunan Adam dan Hawa, ciptaan dari Allah Bapa di surga kan gitu. Benar. Jadi maaf nih, aku bukan mau menyinggung soal suku ataupun ras lain maupun agama lain gitu. Silakan bang. Kenapa bang? Kristen dengan Islam ini selalu mendebatkan kebenaran menurut agamanya masing-masing, sementara di agama Buddha, agama yang lain kita itu nggak pernah tahu gitu. Sementara kita ini sibuk ini menyibukkan dengan penafsiran di Alkitab seperti ini, di Al-Quran seperti ini. Kenapa kita itu tidak belajar dengan agama yang lain seperti apa gitu? Yang saya penasaran kan, kenapa agama lain nggak diusik gitu? Kenapa agama lain itu nggak dibahas gitu? Kenapa Islam dengan Kristen terus gitu? Oke, baik. Sebelum saya jawab, bantu saya saudara untuk meluruskan. Menurut saudara, orang yang suka palsu-palsuan itu bagus atau tidak bagus? Suka berpalsu ria, bagus atau tidak bagus bang? Walaupun kami itu berbohong bahwasanya emas-emas yang kami pakai itu adalah palsu, tapi berarti bohong itu boleh ya? Demi kebaikan menurut saya boleh. Menurut saya yang bodoh ini bang. Ya. Oke, saya sudah paham. Baik, saya akan jawab. Jadi ketika Anda bertanya, kenapa Islam dan Kristen ini senantiasa kemudian selalu berdiskusi, berdebat, dan saling mengungguli satu sama yang lain? Yang pertama, agama Kristen itu adalah agama yang diajarkan supaya orang lain menjadi Kristen. Yang tadi yang saya katakan, Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu dulu. Jadi ada misi agung ya, supaya kemudian orang di luar Kristen bisa menjadi Kristen. Jadikanlah seluruh bangsa, itu perintah. Anda harus menjadikan saya menjadi Kristen. Itu perintah. Matius 28 nomor 19. Markus 16 nomor 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi kalian diperintahkan untuk menginjili kami. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu di dalam agama saudara. Jadi agama Anda tidak seperti agama Yahudi. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Yahudi, itu nggak ada. Nggak ada tuh. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Musa, itu nggak ada. Atau di Hindu tidak ada kemudian ajaran jadikanlah seluruh bangsa menjadi Hindu. Atau Buddha, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Buddha, itu nggak ada. Hanya di Kristen yang punya misi kemudian jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Itu satu. Islam datang bukan kayak begitu. Islam mengatakan beritakan, berita kebenaran, beritakan saja, sampaikan saja. Yang mau percaya silakan, yang tidak percaya silakan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Itu dalam Islam tuh. Jadi Islam mengajarkan untuk diberitakan kepada orang lain, tetapi tidak dipaksakan untuk menjadi Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sedangkan di Kristen, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Anda harus menjadikan saya. Kalau tidak, Anda berdosa, Anda bersalah. Anda melanggar perintah Bible, perintah amanat agung. Nah, sehingga ketika ada perintah menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut, maka apapun Anda lakukan seperti tadi, mas-mas. Orang Kristen menyebut Tuhan mereka menjadi Allah, membacanya Allah. Paulus Anda sebut Rasul. Di dalam kitab saudara hanya Bible Anda sebut Alkitab. Kalian suka berpalsu-palsu ria, demi apa? Demi untuk menjadikan orang lain menjadi pengikut Kristen. Bang Juma. Coba. Iya. Kami nggak membilangkan Yesus itu Allah, Bang. Yesus itu dia itu Tuhan, Bang. Allah Iya. itu dia Bapa di sorga gitu. Iya. Nah, Maaf itu ya, dia. Di mana original teksnya?
Di mana di Bible Anda yang bahasa Yunani itu ada sebutan Allah? Bang Juma, Itu tidak ada. Bang Juma, iya benar. Abang menanyakan sama orang yang seperti saya ini nggak bisa jawab, Bang. Yang saya Ya, bilang supaya Anda tahu benar. Saya bahwa mencari agama tahu. Anda itu suka berpalsu-palsu ria berdasarkan dengan apa yang Anda katakan tadi tentang mas-mas. Siap. Berbohong boleh demi kebaikan. Bagi saya, bukan bagi orang lain. Itu Bible. Coba Anda lihat kenapa disebut Bible Anda dengan sebutan Alkitab. Apa dasarnya? Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab adalah nama lain dari kitab sucinya umat Islam. Kenapa pula Kristen ikut-ikutan menyebut Bible dengan sebutan Alkitab? Apa tujuannya? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu suka nipu-nipu. Penyesat itu suka kamuflase. Begini, Bang. Semalam saya mendengarkan komalnya Kak Mikana sampai jam 2:30 pagi. Jadi dalam pikiran saya ini masih dekat ini. Dia bilang semalam agama Islam itu adalah agama terakhir. Iya, karena Yesus mengatakan Yesus mengatakan apa tentang agama Islam? Yang menjelaskan semalam Bang siapa ya semalam? Yesus mengatakan apa tentang agama Islam? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti syarat untuk masuk surga, agamanya harus lebih sempurna, lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti apa tuh? Islam. Karena saya suka damai gitu. Jadi mohon maaf, saya undur diri karena ada pekerjaan lain, bukan karena saya tidak berani koma lebih lama di sini. Dan saya pun berharap kita tetap bisa berteman. Di kemudian hari saya akan masuk lagi sebagai tamu. Saya berharap bisa dimasukkan. Saya ingin berbicara lagi begitu. Abang buka room kapan? Aku kayaknya sekarang udah nggak sempat ini, Bang. Saya mau buka bersama di kantor ini, Bang. Buka bersama? Iya, saya polisi. Ada acara nanti buka bersama di kantor sama pimpinan saya gitu. Oh, baik, silakan Bang.